Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita akan sharing terkait dengan Samurai X Kenshin Himura, hijrahnya sang Batosai. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya tidak sendiri, saya akan bersama teman-teman saya dari K Anime, dari kajian anime content creator, yaitu ada Sek APKY ID dan juga Nganim ID. Ya, saya akan menambahkan untuk menyematkan judul kita pada malam hari ini. Oke. Samurai X hijrahnya sangat Batosai bersama konten kreator Kak Anime dan Sek APKY. Halo Kak Heko Priyati, Masya Allah, tabarakallah ya. Pada kesempatan malam hari ini kita ternyata tidak sendiri, tapi kita bersama teman-teman ya. Idi. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing terkait dengan sebuah hal terutama anim yaitu anim yang luar biasa ya, anim Samurai X Kenshin Himura ya. Siapa itu? Ya, itulah sang Batosai yang sudah hijrah katanya gitu ya. Nah, kita saat ini tidak akan sendiri. Kita ada teman-teman dari K Anime Content Creator Anime ID, dari Sek APKY ID, dan juga dari Nganim ID. Nah, gitu teman-teman sekalian. Kita akan bahas terkait dengan Samurai X, dan juga kita akan bahas terkait dengan makna dari hijrah sendiri gitu ya teman-teman sekalian. Tidak banyak dan tidak sedikit pula dari teman-teman kita di luar sana barangkali yang aspeknya cukup luas mengenal terkait dengan sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena hijrah. Nah, fenomena hijrah sendiri apakah hanya sekedar fenomena saja atau hanya sekedar berpindah saja? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Kita akan mengundang Kak Awazaki dari Sek APKY. Ini tidak hanya hijrah saja, tetapi juga terjadi sebuah perubahan atau fenomena perubahan dari diri dan jiwa raga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Awazaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih? Ya, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kondisi di sana apa terkait dengan COVID ini, Omikron atau hal lainnya, aktivitas bagaimana Kak? Banyak ketutup udah Kak Bris, banyak ketutup berita-berita lain. Asia, jadi emang gitu ya, banyak ketutup ya. Iya. Jadi tidak hanya ini. Ya. Berkurang. Ya betul. Ya sih. Ya nggak tahu mungkin kalau dipandang dari sisi medis mungkin takutnya ya nanti bakal lebih nyebar dan kawan-kawan lebih mematikan karena orang-orang udah pada nggak peduli. Ya itu, wah nanti menarik nih karena kita salah satu bahasan hari ini kayaknya ada yang nyangkut ke ini juga, penyebaran penyakit juga di salah satu arti ini kan. Ada tuh kayak gitu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, pada malam hari ini kita tidak berdua saja Kak, tapi ada bareng bersama Kak Nganim ID. Ya, Kak Nganim ID atau Kak Aul lah. Ini gimana nih, kamu sudah bergabung di saya? Suaranya sudah tertangkap jelas kira-kira di sana? Putus-putus nih suaranya. Putus-putus ya? Suara saya atau kalau bagaimana? Di tempat Ana lancar kok punya Anu Kak. Putus-putus deh sinyalnya. Ya. Sinyal siapa kira-kira ini? Suaranya juga tertangkap di sini juga agak terputus ini Kak Aul. Iya, kita sapa-sapa dulu gitu. Ya, ada teman-teman kita. Mungkin headsetnya atau apanya gitu harus istilahnya di setting kembali atau bagaimana gitu. Iya, Masya Allah nih kita tidak sendiri, kita tidak. Tes. Nah, malah keluar satunya. Oh siap, ada teman-teman kita nih yang bisa bergabung di tempat kita. Ini ada Kak Davin, halo Kak Davin, ada Kak Heko Priyati, tadi ada Kak Erlis juga, luar biasa. Jadi ada Kak Habun ya,
kebun dan sembari menunggu teman-teman lainnya, sembari menantikan, ya boleh deh cerita-cerita dulu nih Kak Al-Zaki, gimana ceritanya kok suka dari film ataupun serial anime ataupun manganya dari Samurai X ini atau Kenshin Himura ini. Langsung aja kalau gitu ya sekarang ya. Ya, boleh. Silakan kepada Kak Al-Zaki terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal hijrah ya, hijrahnya sang Batosai gitu ya. Kalau ngomongin hijrah itu tujuan kita ya gitu ya sebagai pendakwah, dan juga itu lagi marak-maraknya soal hijrah ini di Indonesia betulnya ya. Untuk FYI aja ya, for your information, udah semenjak 2016 ya kalau nggak salah ya, peristiwa hijrah ini gitu ya, dari peristiwa Al-Maidah 51 ya, itulah ya pokoknya ya, kita nggak perlu bahas itu. Dan puncaknya itu ada di tahun-tahun 2017, 18 sama 19. Itu udah banyak banget orang-orang yang mulai untuk hijrah gitu ya. Dan 2020 juga ada, 2021 juga ada, tapi mungkin nggak sebanyak di 2017, 2018 atau yang di 2019. Balik lagi ke mana? Samurai X ya, Rurouni Kenshin. Hijrahnya sang Batosai gitu ya. Kalau ngomongin Kenshin jatuhnya, kita balik lagi ke episode OVA-nya. OVA-nya itu nyeritain tentang awal mulanya dia bisa ilmu berpedang, dari mana dia kenal gurunya gitu. Mungkin di episode 1 ya, di episode 1-nya itu yang Kenshin itu, karavan Kenshin itu diserang sama bandit. Terus dia diselamatin oleh gurunya gitu ya, Seijuro. Iya, Seijuro kalau nggak salah namanya ya. Seijuro, namanya Seijuro itu. Seijuro, untuk diajarin aliran pedang, apa namanya? Hiten Mitsurugi Ryu. Wah, gitu kan ya. Hiten Mitsurugi Ryu. Awal mulanya mungkin Kenshin namanya bukan Kenshin ya itu ya, Shinta tapi namanya, tapi akhirnya kayak kurang laki, kurang manly gitu sama si Seijuro-nya, sama si gurunya gitu, jadi dia ngubah nama si Shinta ini jadi Kenshin gitu ya. Nah, mungkin awal mulanya ya dia belajar, perlu sama kayak kita juga belajar bertahun-tahun untuk ngedapetin ilmu segala macam tentang ya aliran pedang itu, aliran jurus pedang Hiten Mitsurugi Ryu gitu kan ya. Dan setelah merasa udah kuat gitu kan ya, dan dia bisa mengubah dunia dengan kekuatan dan pendirian dia yang sekarang gitu, setelah bertahun-tahun belajar gitu kan ya, dia pengen keluar dari gunung itu tempat dia latihan itu jatuhnya sama Seijuro. Dia pengen ngubah dunia, yang dimana dunia di Jepang ya, bukan dunia ya, tapi siklusnya dunia tapi ngomongnya ya, dimana tempatnya banyak pembunuhan segala macam, tempat ya banyak ya moralitasnya kurang gitu kan ya. Nah dia pengen ngubah tatanan dunia atau Jepang itu sendiri dengan kekuatan dia atau dengan pemahaman dia sendiri gitu. Tapi ya namanya anak kecil, umur 14 tahun di setting itu ya, kalau nggak salah di OVA-nya itu, di di OVA-nya gitu kalanya, 14 tahun, dan itu dianggap naif gitu sama si gurunya, si Juro itu, bahwasannya untuk apa ilmu berpedang ini, untuk yang katanya untuk mengubah dunia gitu kan ya, mau disusun seindah apapun, kalimat pedang itu sendiri hanya untuk membunuh, untuk menyakiti aja gitu kan, maksud si gurunya. Tapi si Kenshin atau Shinta ini masih keras kepala gitu kan jatuhnya, keras kepala,
pengen tetap ngelakuin hal yang dia mau gitu. Akhirnya dia diusir, barulah dia berkelana pengen gabung gitu kan ya ke tempat atau kelompok yang punya ideologi atau pendirian yang sama kurang lebih gitu. Gabunglah dia di satu kelompok resistan ya jatuhnya, orang-orang yang nggak terima dengan pemerintahan waktu itu. Dan sepanjang jalan dia ngelakuin misi dia, semua melakukan misi dan seterusnya gitu kan ya. Akhirnya ada satu misi gitu kan ya, satu misi yang dimana itu ngebuat si Sinta atau Kenshin ini mulai mempertanyakan gitu kan ya, mulai mempertanyakan tentang ideologi dia, pemahaman dia gitu kan ya, soal kira-kira ini jalan yang benar nggak sih yang saya tempuh ini kan gitu. Nah, sebagai manusia gitu ya, kalau kita sebagai manusia udah mempertanyakan tentang kebenaran, baik itu tentang kebenaran itu sendiri atau tentang kita, tujuan dari kita sendiri manusia, untuk apa kita di dunia ini, dari mana, mau kemana kita ini setelah dunia ini gitu kan. Dan juga kira-kira kayak mana gitu, saya harus gimana, apa nanti saya mati, saya nggak tahu kemana. Seandainya udah tahu ke surga apa ke neraka, kayak mana cara mencapainya. Nah, orang-orang yang udah mulai mikir, udah mulai mempertanyakan soal eksistensinya atau sesuatu tentang kebenaran gitu. Ini nih orang-orang yang gampang banget diajak untuk mikir atau diajak untuk hijrah. Tinggal sentil aja gitu pemahamannya. Dan itu dia terbuka dari misi yang mempelai laki-laki ya. Dia mempelai laki-laki. Yang dimana dia ngebunuh mempelai laki-laki itu dan dia ngelihat mempelai perempuan di situ nangis gitu kan. Terus dia mulai mempertanyakan, kira-kira benar nggak sih jalan yang saya tempuh ini? Saya ngebunuh orang tapi harusnya dunia itu berubah, tapi malah ada orang yang merasa tersakiti, sedih gitu kan. Nah, dapat dia pemikiran kayak gitu, pertanyaan kayak gitu, dan dapatlah dia sentilan gitu kan ya, jatuhnya dari si Tomoe gitu kan ya, bahwasannya dia pengen banget ngelindungin tapi nggak pengen nyakitin orang lain. Nah kayak gitu, dapat dari si Tomoe, akhirnya dia ya Tomoe ya ceritanya itu ya, tinggal segala macam, akhirnya dia buat janji bahwasannya dia nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Dan setelah selesai pertarungan terakhir gitu ya, di live action yang pertama, dia naruh pedangnya, nusuk pedangnya, pergi 10 tahun nggak muncul di halayak ramai. 10 tahun kemudian dia muncul, bahwasannya dia memakai pedang, tapi mata pedangnya terbalik, Sakabato gitu. Bahwasannya kayak sama aja kayak kita gitu. Kita mau ngajak orang ke jalan hijrah, tempat yang jalan yang benar gitu. Tapi kita nggak punya ilmunya. Tapi kita punya satu hal yang kita dalemin gitu selama kehidupan kita, mau itu soal anime gitu kan ya, makanya kita dakwah lewat anime ini. Gitu juga Kenshin mungkin dia nggak belajar tentang ekonomi, dia nggak belajar tentang politik, dia nggak belajar tentang biologi segala macam, tapi dia belajar tentang pedang. Gimana caranya pedang itu dia bisa ngelindungin orang, dia baliklah mata pedangnya itu ya, tadinya ada di depan jadi di belakang gitu. Nah, habis itu setelah dia kira-kira ya, setelah dia hijrah gitu, jatuhnya hijrah gitu ya, udah hijrahnya, jalan hijrahnya si Kenshin atau Sinta. Setelah hijrah kira-kira ada anteng-anteng aja nggak gitu hijrahnya? Ya nggak dong, enak aja. Nggak mungkin nih, karena kita tahu bahwasannya jalan hijrah itu jalan yang penuh dengan ujian gitu. Jalan yang penuh dengan ujian. Bahwasannya kita itu setiap hari minimal minta 17 kali dalam sholat kita gitu. Bahwasannya Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah yang ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu ya. Itu artinya bahwasannya ulama-ulama di dunia sepakat, ini secara global sepakat bahwasanya jalan yang lurus yang dimaksud di sini adalah jalannya para nabi, bukan jalannya orang lain gitu. Nah, jalan para nabi itu yang kayak mana? Jalan para nabi itu jalannya dakwah, jalan penuh dengan ujian, jalan penuh dengan masalah gitu. Bukan jalan yang hidup mewah, mobil mewah gitu kan, rumah megah, istri banyak, harta berlimpah, wah bukan. Tapi jalan yang penuh dengan masalah. Gitu juga yang ditempuh oleh si Kenshin, si Sinta ini sendiri gitu kan ya. Dan di jalan hijrah ini banyak masalah, banyak tantangan gitu kan, banyak rintangan. Nggak mungkin dong sendiri ngadepinnya gitu. Kita perlu teman. Sama kayak si Kenshin. Kenshin di cerita utama animenya juga ada kawan gitu ya. Yang namanya itu ada Sanosuke, Yahiko, yang dokter itu Megumi, yang punya Kendo itu Kaoru gitu ya kalau nggak salah ya. Masing-masing mereka itu teman-teman Kenshin itu mewakili sifat teman yang bagus gitu. Ada si Sanosuke yang walaupun digebukin nyampe bonyok, disembuhin, bangun lagi gitu kan, lawan lagi gitu kan, pantang nyerah. Itu kita perlu banget kawan yang punya sifat kayak gitu buat untuk ngingetin kita gitu. Dan juga ada Yahiko, walaupun anak kecil, dia berani gitu kan ya. Jatuhnya, lo mau lawan Kenshin? Oh, lawan gua dulu. Nah, kan gitu deh. Nah, ada juga si dokter itu Megumi. Megumi itu dokter yang dimana kalau dokter zaman sekarang itu posisinya itu selalu abu-abu. Maksudnya abu-abu itu nggak mihak mana-mana, nggak mihak kiri, nggak mihak kanan. Maksudnya nggak mihak lawan atau mihak kawan. Kalau ada yang luka, ya bantu. Nah gitu. Tanpa memandang manusia dia ini jahat apa baik gitu. Pokoknya kerjaan dokter bantu manusia, nyembuhin gitu. Itu juga perlu gitu. Untuk teman-teman yang sefrekuensi, satu tongkrongan kayak gitu, kita perlu kawan yang kayak gitu, saling bantu gitu. Dan yang terakhir, teman yang perlu kita ada di kelompok kita itu sama kayak Kaoru. Yang bahwasannya si Kenshin itu sepanjang jalan cerita, ya banyak masalah, banyak banget rintangan yang dia lewatin gitu kan ya. Ada lawan ya yang paling terkenal itu si Shio gitu kan ya. Bahwasannya pernah di satu episode dia pernah pengen banget pakai bagian pedang yang bagian dalam, yang bagian tajamnya gitu. Datang ke Kaoru dan diingetin bahwasanya jangan Kenshin gitu. Kamu jangan balik lagi ke jalan yang kamu tempuh dulu gitu. Ingat kamu udah hijrah gitu kalau. Jangan pakai kekerasan lagi, pakailah kelembutan itu. Nah, itu kita perlu kawan yang saling ngingetin itu untuk jangan balik lagi ke jalan yang batil atau jalan yang buruk gitu. Oke, kira-kira dari saya itu aja sih Kak, kurang lebihnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ada beberapa golongan teman-teman yang memang kita perlu tambahkan atau istilahnya itu perlu kita rangkul untuk nanti kemudian bersama-sama. Yang kita tidak tahu kapan itu akan diperlukan atau kapan mereka akan bersamai. Tapi yang jelas sahabat yang paling baik adalah sahabat yang membantu kita di kala kita itu terpuruk ya. Tidak hanya senang-senangnya saja. Betul ya begitu ya Kak ya? Ya insya Allah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga teman-teman sekalian itu tadi ya dari ceritanya runut sekali dari mulai awal ya sejarahnya begitu dari mulai kecil ya dan sini ini. Kemudian kenapa dia juga hijrah, kemudian setelah hijrah dia berjanji, istilahnya bersumpah untuk tidak ingin membunuh lagi dan sampai pedangnya itu tadi ya, mata tajamnya itu tuh mengarah ke dia, bukan mengarah ke lawan gitu. Dan luar biasa teman-teman setelah hijrah banyak sekali tantangannya dan tantangannya bukan 1-2 dan bukan yang sepele-sepele ya, tapi luar biasa banyak sekali. Nah itu dituntut apakah dia melanggar janjinya yang sudah dia ikrarkan, yang sudah dia
azamkan bahwasanya saya akan berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak membunuh orang. Seperti itu ya. Apakah seperti itu? Apakah benar-benar hijrah? Nah, untuk selanjutnya terima kasih kepada Kak Al-Zaki. Kita lanjut kepada Kak Aul dari Nganim ID. Silakan Kak Aul untuk menanggapi dan menceritakan ini yang sangat mengganggu terkait dengan Samurai X nih. Silakan Kak Aul. Aduh, putus-putus lagi nih. Kayak mana nih? Kita kembali ya. Kenalin Oh, teman-teman. sama di sini. Sorry. Aduh, putus-putus gua. Di saya soalnya enggak nampak. Waduh. Iya. Aduh, putus-putus. Putus-putus ya. Gimana? Wah, kita Nggak dengar putus-putus? kebalik ini kayaknya. Suaranya udah lancar belum? Suaranya sudah lancar. Lanjut aja dulu deh, Kak. Ah, sudah. Iya, gantian dong sekarang. Silakan. Berarti sekarang lagi ya. Masya Allah. Ini soalnya di aneh malah suaranya aja ada, tapi nggak ada wajahnya. Gimana ya, bingung. Nanti aneh, share deh. Gitu. Kita lanjut lagi nih cerita fenomena hijrah, boleh deh. Atau saling menimpali boleh. Hilang deh. Iya. Hilang. Ya. Hilang deh. Oke. Mungkin ngambil filosofi dari Sakabato itu sendiri kali ya. Sakabato itu sendiri bahwasannya mata pedang itu ke dalam dan bagian tumpulnya di depan. Bahwasanya orang Islam itu harus kayak Sakabato gitu, lembut kepada orang lain, tapi tajam kepada diri sendiri. Bahwasanya kita bisa ngoreksi diri kita sendiri gitu kan ya, kita ngeluh tapi ngeluh ke diri kita sendiri dan juga memperbaik keras gitu terhadap kita sendiri gitu. Mungkin itu aja. Ini udah muncul lagi nih orangnya. Nah, gimana nih? Suara aman nih kepada Kak Al-Zaki? Sempat ganti jaringan barusan. Aman ya kalau sekarang ya? Ya, aman. Suara juga jelas. Waktu boleh deh. oke aja. Fenomena. Boleh. Ya itu. Angkat. Jadi saya barusan ganti paket data dulu. Luar biasa. Nah, ini salah satu ujian dari hijrah ya. Tiap segmen ada ujiannya dan sekarang termasuk ujian untuk konsisten dalam live voice. Widih, luar biasa. Ya, silakan kepada Kak Al-Zaki. Oke. Tadi makasih Kak Aul. Ini Ana harusnya ini nih lebih banyak dengar ini. Kenapa? Karena Ana sendiri ngikuti Kenshin Shimura. Itu dulu waktu masih SD di Global TV masih namanya Samurai X tuh. Samurai X itu kakak saya kan ibu juga. Ya saya mungkin ibu gara-gara dia juga. Terus wah ini kok namanya Samurai X, namanya bukan Samurai X aslinya. Saya waktu masih SD nggak tahu juga kan. Cuman akhirnya setelah waktu berlalu ketularan tahu live actionnya, mulai ngikuti live actionnya. Dan tadi ini nih teman-teman yang mungkin belum nonton live actionnya, spoiler nih sama Kak Aul tadi karena tadi Iya. Alert ya. Tentang gimana caranya relate gitu. Tentang Sinta yang pertama kali ketemu gurunya ya, itu live action terakhir Mas. Iya. Nah, anyway, yang mau kita bahas hari ini kan nggak tentang melulu soal itunya ceritanya, tapi kita lebih ambil hikmahnya ya kawan-kawan. Yeah. Nah, sebenarnya saya sempat reward sebentar dengan speed 3 kali, jadi nggak terlalu banyak makan waktu. Semuanya kan bermula dari perang Toba Wushimi ya. Si Kenshin ketemu musuhnya semua di sana, musuhnya yang semua predator itu. Istilahnya bukan terinspirasi, pada pengen bisa ngalahin si Kenshin, ya nggak sih Mas Aul? Iya betul. Betul. Ya. Nah terus kalau tadi Peter saya ini cuman sempat ngikut yang live action yang pertama mengikuti kan mau ngikuti kalau live actionnya berdasarkan tahun rilisnya yang pertama yang live action biasa yang Kenshin
Kenshin Shimura gitu doang ya, Rurouni Kenshin gitu doang ya. Rurouni Kenshin, Tokyo Inferno, terus baru yang Legend End, the Ending, atau apa, The Ending baru The Beginning. Nah tadi saya sempat nyatet beberapa poin yang di live action pertama teman-teman. Kayak mungkin untuk teman-teman yang nonton nanti bisa relate, bisa nambahin di kolom komentar biar live action, biar live malam ini kita bisa lebih interaktif ya. Ini mungkin kalau di animenya Mas Aul itu ngadaptasi yang tentang arc ini ya, opium. Iya, ada juga. Ada yang arc opium ya, itu kan yang jadi musuh Ada juga. musuh utama di ini live action yang pertama itu kan arc opium. Ini saya apa ya, Iya. waktu tadi nonton lagi dulu kan nonton ya belum tahu Hijrah dan kawan-kawan. Opium, oh ya opium narkoba, oke. Narkoba itu jelek, di mana-mana posternya dipasang kan, saya nutup kan kayak gitu tuh. Merusak generasi, ya Iya. kita semua orang itu, dan insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk menghindari yang namanya narkoba tadi. Ya kalau misalkan kita dapat ujian ya semoga jangan ujian yang kayak narkoba tadi, itu kan berat banget tuh. Berat itu. Allah bakal ngasih ujian sesuai kekuatan kita ya. Nah terus menarik di sini si antagonisnya yang pakai kacamata, rambut Oh iya. kumis, pebisnis zaman dulu lah, style-stylenya. Nah dia kan menceritakan gini nih, kalau misalkan kita bisa mengedarkan opium ini ke seluruh Jepang, kita bisa menjadi penguasa Jepang, orang-orang bakal kecanduan dan kawan-kawan mereka sudah jadi budak kita kan kayak gitu tuh. Nah di sini saya tiba-tiba sedikit ingat, oh ini kan berarti memabukkan itu Homer. Woi, apakah ada kasih di sini saya dan kayak gitu kan, bahwa Homer itu merusak ujung-ujungnya jadi salah itu bisa jatuh setelah kita mabuk, kita lepas kendali, kita diasuh setan, dan ya kita bakal menjadi kehilangan akal sehat kita. Terus saya pernah dengar kisah di suatu kajian tentang ulama yang mungkin nanti teman-teman bisa lebih melengkapi lagi dari Kak Aul sama Kak Rizka kalau mungkin juga pernah mendengar kisah yang sama terkait dengan ulama yang pada waktu itu tinggal di sebuah rumah di dekatnya tetangga yang menjaga satu anak. Lalu karena janda itu tertarik untuk belajar agama, saya lupa antas janda atau berzina, belajar agama, dimintalah si ulama tadi buat mengajari, karena awalnya tentu saja follow-up, nggak bisa menghadapi fitnah yang pertama, ujian yang pertama, jatuh ke dosa yang itu follow-up. Lalu ketika selang beberapa saat terkait belajar dan kawan-kawan, dikasihlah si ulama itu tadi, si guru alim itu tadi, Homer. Ketika dikasih Homer, dia mabuk melakukan perzinahan. Ketika melakukan perzinahan sudah selesai, kepikiran, waduh gimana ini? Reputasi saya sebagai seorang ustadz dipertaruhkan kalau misalkan masa ketahuan ustadz berzina. Gitu kan. Dibunuhlah si perempuannya. Kita perempuannya dibunuh. Kemudian kepikiran lagi, waduh kalau misalkan kayak gini, anaknya juga harus sekalian dibunuh. Kenapa anaknya sekalian dibunuh? Ya karena dia saksi, nanti bisa bersaksi bahwa iya ini ustadz ini mencintai ibuku, dibunuhlah juga anaknya. Lalu ketika diajar ketahuan bahwa si ustadz ini berzina hendak dirajam, salah setan ketika kepalanya udah dikubur bahwa sekarang kamu gak bisa minta apa-apa lagi, ayo minta tolonglah kepadaku, yang mana kita tahu bahwa itu syirik kan. Kita minta tolong kepada selain Allah karena imannya di kondisi benar-benar lemah pada saat itu, minta tolong kepada setan, dimatikan di kondisi itu yang kita tahu bahwa kematian di kondisi yang tidak beriman tentu nggak bisa diselamatkan, tobatnya nggak bisa diterima nanti ketika sudah di neraka, maka termasuk di neraka selamanya. Jadi itu merupakan ya runtutan dosa yang dimulai juga dari salah satu mata rantainya dari Homer. Ini saya menarik karena di satu cerita live action ini sebenarnya intinya cuma berkutat di gimana cara mereka mau menyebarkan opium ke seluruh Jepang. Kalau mereka bisa menyebarkan opium, seorang kecanduan itu semua di bawah perintah si ini tadi, si pengusahanya ini namanya siapa ya? Ya saya nggak terlalu ingat, cuma ingat wajahnya aja. Nah itu tadi kalau yang bahayanya Homer, kita dapatkan pelajaran dari situ. Teman-teman jangan mulai deket-deketi, apalagi di ini nih,
kalau di Jawa, terutama di, wah Kak Kwiska asalnya Solo ya Kak? Bukan asalnya juga sih, sekarang lagi domisili di Solo ya. Pasti Iya, pernah dengar betul. kalau di Jogja ini juga ini, sering jadi candaan cium bekonang. Nah, itu. Kak Aul sampai di situ Iya. nggak? Sampai di tinggalan tuh nggak candaan cium, yang cium bekonang itu? Oh, enggak kayaknya. Gila deh. Enggak. Kalau di sini saya malah pernah apa bukan di sini ya di Sumatera Selatan kemarin Oh ya iya? pernah lihat fisik apa namanya tanaman yang sudah dikeringkan sama yang apa versi marijuana. Nah, marijuana juga pernah lihat versi aslinya bahkan di tani. Nah itu kemarin ya sebagai ini aja lah. Soalnya ada beberapa oknum kayak gitu ya sudahlah. Jadi kami ya begitulah istilahnya. Hmm, Agak disayangkan sekali sih sebetulnya ya. Ini iya, ya disayangkan ya. ya gitulah pokoknya ya. Jadi kalau Hmm, bahas terkait dengan opium ingat banget kan di farmasi saya belajar ini apa namanya ada beberapa simplisia gitu ya. Simplisia itu adalah tanaman yang dikeringkan namanya Papaver omnisamniforum. Papaver somniferum itu tuh itu popi namanya, jadi bagus banget ya popi itu tadi opium. Nah saking bagusnya itu kan memikat semuanya gitu ya, jadi dia itu adalah emak dari apa ya dia adalah tanaman emak seluruh hampir seluruh ini ya yang memabukkan. Salah satunya ada heroin, morfin, kodein ya apa obat-obatan untuk pereda nyeri tapi berasal dari itu tadi narkotika, golongan narkotika seperti itu. Gitu kak. Lanjut kak, silakan kok jadi saya cerita itu ya. ceritanya ngobrol nih sebetulnya. Iya. Terus tadi tuh sempat Allah. tadi apa era tadi ya, kok era merek sepatu ya. Apa sih istilahnya kalau di itu anime pasti biar lebih enak era kayak nyebut merek. Agak putus-putusnya di sini. Gimana kak? Ini awal dengar jelas nggak Jelas, suaranya? jelas. Jelas ya. Mas Jakinya yang putus-putus. Barusan buffering kelihatan. Insya Allah sekarang aman ya. Ya, Bang. Ini Ya Afi, lebih. kalau anak kan baca pakai subtitle bahasa Inggris itu istilahnya new era ya. New era kayak merek sepatu sih. Biar gak enak. Mungkin New nanti Era. tahu bahasa New bahasa Era. anim bahasa animenya apa ya? Yang ini tuh. Maksudnya si Kenshin kan dia memberontak ke pemerintahan supaya untuk menciptakan sebuah era baru di mana itu Putus-putus lagi. diharapkan lebih damai itu. Apa istilahnya ya? Kayaknya ada sih. Tapi anak kurang peka telinganya di bahasa Jepangnya itu. Reformasi. Iya, revolusi reformasi. Ini sampai rotasi jangan-jangan. Iya. Revolusi rotasi. Duh, Aduh. duh, 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 duh. Yeah. No. Jadi bahas planet kita. Apa ya istilahnya? Saya juga kayak pernah Apa cuman kayaknya lupa gitu. harusnya bahasa Jepangnya keren kok. Apa ya di Gintama itu juga pernah kok. Tokugawa. Oh, gantian sekarang sinyalnya. Ya pokoknya tentang itu ya teman-teman, tentang new era tadi. Itu Iya ya. si pengusahanya tadi mengatakan bahwa di era yang baru ini semua itu dikendalikan oleh uang. Ya karena ibaratnya para samurai, orang-orang yang berkeyakinan kuat pada saat itu berpegang teguh pada samurai, itu mereka pada nggak punya uang malahan. Jatuhnya ya kayak pada kerja serabutan karena samurai udah lagi dipakai, tentara-tentara juga udah nggak dipakai, eranya udah damai itu. Ya, selamat datang kembali Mas Ya. Aul, kita masuk ke ini nih ke baru di mana para samurai udah nggak dipakai tuh. Para samurai dan Oh, si businessman si malah lagi Gintama. iya 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 iya. Pedang dilarang kan kecuali Shinsengumi Gumi. Iya Shinsengumi Gumi Iya, di itu juga ada ya ternyata ya di Gintama Shinsengumi Gumi di ada juga. Shinsengumi Gumi juga ya.
Ada juga. Sama mungkin. Sejarahnya mungkin namanya sama. Iya. Wah, kapan-kapan mungkin yang ini nih, menjarah.id ada nih di kreator Kak Anime, bisa tuh Kak Pris. Di itu juga Oh, ada juga iya. mungkin. Invite ya. Teman-teman para pendengar Nanti insya yang Allah. mungkin nanti mau bergabung dengan itu kajian anime, boleh tuh nanti kita ngobrol-ngobrol bareng di itu forum diskusinya di sana. Asik. Luar biasa. Boleh, ya. Nanti DM silakan ya teman-teman yang kuat, nanti silakan bisa DM saya, dan yang Iwan boleh nanya sama Al-Zaki atau Kak Aul, silakan ya, nanti insya Allah apa di linknya di share ya gitu ya, silakan kalau misalnya Yoi. bergabung dengan teman-teman kajian anime atau ke anime gitu. Kok jadi promosi ya begitu ya. Luar biasa. Ayo silakan, apa namanya, ingin menanggapi atau apa tadi dilanjutkan, belum selesai yang new era tadi Iya. Kak? Jadi di New Era tadi kan dia merasa bahwa semua dikendalikan oleh uang, karena ya keyakinan para samurai, mereka pada udah jadi buruh kasar, terus mereka dibayar apapun asalkan bisa makan, nggak masalah kan, istilahnya kayak gitu. Makanya pasukan-pasukannya itu pada ragus banget kan. Era dimana keyakinan orang-orang itu udah nggak itu lagi, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup, istilahnya kayak gitu tuh. Nah, tapi ketika saat itu juga si Sonosuke, iya, yang Street Fighter itu, namanya Street Fighter sih, karakternya mirip. Iya, Sonosuke, apa Ryu, siapa Suke? Siapa Aki? Kurang hafal. Yang mana nih, yang dia diikat kepalanya? Yang di kepalanya pedangnya gede. Itu kan mirip banget sama karakter di itu tuh, di Street Fighter. Makanya saya ingatnya cuma Street Fighter gitu aja. Nggak pintar ngapalin nama-nama Jepang, tapi insya Allah cerita masih ngikuti. Nah, jadi ketika si Sonosuke itu tadi mau dibayar sama si pengusahanya, dia kan nyeletuk tuh si Kenshin, kamu beneran mau dibayar sama orang kayak gitu, kamu mau kerja sama orang kayak gitu. Ya dia akhirnya mikir lagi tuh, ya meskipun dia orang yang, kalau misalkan di karakter anime kan ada nih orang yang isinya cuman bisa ora nyerang aja tuh. Iya. Bahasanya kalau misalnya di bahasa yang di anime nyebutnya otaknya otot doang kan, ada tuh karakter-karakter yang cuman bisa tarung kayak gitu. Nah, meskipun dia cuman bisa tarung, tapi dia juga punya hati tuh di situ tuh, keyakinan bahwa iya nih, masa aku mau ngelayani tipe orang kayak gini kan, ya nggak mungkin juga, mikirnya kan. Dia akhirnya mikir kayak gitu tuh. Nah, di sini kita dapat apa tuh, bahwa ada sesuatu hal yang nggak bisa dibeli dengan apapun, keyakinan, iman. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang muslim, tentunya ini jadi pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ada nih, mungkin kita nggak dapat ujian berupa banyaknya uang, mungkin ya kalau di Indonesia mungkin ya jarang, terutama untuk teman-teman yang alhamdulillah sudah beri Allah kecukupan rezeki, sudah beri Allah rasa qanaah untuk mensyukuri apa yang dia dapat. Tapi kan kalau misalkan dia jatuh ke suatu kondisi, teman-teman kita, saya qadarullah pernah ada teman juga yang kayak gini, di mana kondisi keluarganya sulit, tapi akhirnya dapat bantuan dana dari pemuka agama lain, dan ditawari untuk berubah, apakah dia akan berubah keyakinannya, seperti itu. Mungkin kita di cerita hidup kita nggak akan menemukan bentuk ujian seperti itu, tapi teman-teman perlu ambil pelajaran bahwa ada keyakinan yang harus kita pegang teguh, bahwa ada sesuatu yang nggak bisa dibeli di dunia ini, kan seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita bisa berpikir, kenapa mereka mau murtad hanya dengan dibayar oleh makanan sembako dan kawan-kawan, karena kita nggak merasakan itu ujiannya mereka, kita jadi nggak bisa relate. Tapi mungkin ada satu kondisi yang wallahu alam, entah bagaimana, teman-teman harus benar-benar mempertahankan akidah teman-teman, iman teman-teman, kayak gitu nih. Mungkin di contoh ini dia nggak bisa dibeli dengan uang, tapi mungkin nanti di cerita yang lain, di cerita hidup teman-teman, iman teman-teman bisa juga dipertaruhkan di sana. Jadi tetap jaga kuat-kuat iman teman-teman. Ya, mungkin relate sama kisah Rasulullah yang ditawari ini nih. Kalau Rasulullah kan sudah ditawari untuk jadi Raja Mekah, ditawari untuk dapat harta tahta wanita dan kawan-kawan, untuk menghentikan dakwahnya, kan beliau nggak mau tuh. Akhirnya diboikot juga, beliau juga nggak mau menghentikan dakwahnya. Nah, juga ada ujian di mana yaudah deh, mungkin kalau misalkan Rasulullah ditawari dengan ini nih, orang-orang kafir nyebutnya Muhammad ya, Muhammad ditawari dengan harta dan kawan-kawan, dia nggak mau. Tapi gimana kalau misalkan kita tawari dia dengan
6 bulan ini 6,5 tahun kami bakal masuk ke agamamu, tapi 1/2 tahun sisanya kamu yang masuk ke agama kami. Nah, itu kan tepat di mana iman dipertaruhkan tuh. Apakah Ya. makna hijrah juga di sini bahwa kita harus keyakinan kuat kayak yang tadi disampaikan oleh Kang Aul tadi, bahwa ya kamu sekalinya udah hijrah, ya kamu udah pertahankan itu, jangan Balik lagi. berbalik ke belakang meskipun hanya sedikit. Iya, meskipun kamu harus hanya jalan pelan ngerangkak, ya enggak apa-apa, yang penting jangan balik aja, karena sekalinya kamu balik ya kamu bakal itu lagi, bakal mungkin terjerat oleh lubang yang sama, terjatuh oleh lubang yang sama. Sama kayak si Kenshin waktu di pertarungan akhirnya lawan si siapa yang matanya kayak agak buta di live action yang pertama, musuh live action yang pertama. Aduh, ya tahu. Itu kan sekalinya kamu ngebunuh, kamu bakal jatuh. Pokoknya ya pedang itu memang dibuat untuk ngebunuh. Aku ingin membuat pedang menjadi suatu hal yang melindungi. Tapi sekalinya aku ngebunuh lagi, itu bakal menjadi aditif buatku, karena aku nanti bakal ngebunuh lagi. Aku bakal bingung nih batas antara dimana aku boleh ngebunuh sama aku nggak boleh ngebunuh itu setipis apa, kayak gitu mungkin teman-teman. I see. Sama kayak Rasulullah tadi ditawari bahwa benar-benar ujiannya beda-beda tiap orang. Semoga teman-teman nanti bisa relate dan ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama bisa tetap menjaga keimanan teman-teman. Karena ya. itu juga anak pernah baca di bukunya Ustaz Salim yang ini teman-teman. Saya lupa judulnya apa ya. Kisah kasih jalan cinta para pejuang. Mungkin ada yang pernah baca juga, bisa atau mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jalan cinta para pejuang, bahwa kan ini nih, kalau Rasulullah bersabda, hati itu sekalinya kita berbuat dosa bakal ada titik hitam yang muncul, berbuat dosa lagi, titik hitam lagi, titik itu sampai kalau semua titik banyak titiknya, otomatis kan nanti hati kita berubah jadi berber hitam tuh. Kita jadi nggak bisa membedain lagi mana yang benar-benar suara hati kita, mana yang sebenarnya cuma refleksi dari para titik itu tadi yang memenjara hati kita. Kita jadi nggak tahu mana ucapan hati kita yang benar-benar oh ini sesuai dengan fitrahku sebagai seorang manusia, oh ternyata ini cuma hawa nafsu. Kayak gitu mungkin teman-teman, yang si Kenshin tadi kayak yang disampaikan oleh Mas Aul tadi, bahwa kamu sekalinya udah hijrah, pokoknya jangan kembali melakukan hal yang sama lagi. Masa mau bodoh banget jadi orang yang melakukan dosa yang sama berkali-kali, kan kayak gitu tuh. Itu mungkin Kak Bris. Allah tabarakallah, ya luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi Reflection pertama nih sebetulnya iya, ini baru sedikit nih ya, relate-nya baru sedikit nih dari kisah Kenshin Samurai X. Ini banyak sekali yang sudah bisa kita maknai dari sebuah anime yang berjudul Samurai X ini ya, mulai dari fenomena hijrah, fenomena itu tadi ya, kita harus menjauhi sesuatu yang haram, belum lagi kita mencari teman yang sefrekuensi, belum lagi kita ya ini tadi yang barusan ya. Jadi banyak sekali sebetulnya, Masya Allah, yang bisa kita maknai dari sebuah anime, dan itu sebetulnya belum seluruhnya ya, hanya beberapa skin yang kita ambil ya gitu, dan kita bisa relate-kan dengan apa yang bisa kita maknai dari spiritualitas seperti itu, nilai spiritualitas. Saya jadi teringat ya, jadi ternyata hijrah itu ternyata tidak hanya fenomena berpindah saja atau berpindah dari fisik ataupun lahiriah, tapi juga dari seluruh aspek dari yang menopang tubuh manusia sendiri, dari ruhaninya gitu ya, dari pikirannya, perasaannya. Jadi seluruhnya itu ikut berpindah. Dan kemudian juga saya teringat juga ternyata maksud hijrah yang dimaksudkan dalam hadis dan Al-Quran ya, bahwasanya saya izin mengutip dari Quran Surat An-Nisa ayat 100. Di sana dikatakan kata Allah, katanya Allah berfirman, maksud hijrah adalah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu akan memberikan tempat sesuatu hal di luar batas kemampuan kita.
sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, baik itu tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak ya, bahkan belum sampai tempat di tujuannya pun sudah di situ sama Allah, itu sudah berhijrah gitu ya. Nah jadi istilahnya kita jangan, istilahnya Masya Allah, jangan sampai kita itu terasingkan ya, terasingkan hanya karena di apa kata-katain oleh teman, katanya misalkan contohnya katanya aduh Usti atau aduh ahi gitu kan, di itu sambil berolok-olok gitu ya, ya kan, ahi atau Usti aduh kan, itu kan ketika dipanggil-panggil itu kan ya ugeti ya gitu ya, atau jadi sambil di bahasa hati gitu kan, assalamualaikum Uti gitu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Jadi istilahnya kita harus, misalnya itu hanya sekelumit saja ya alhamdulillah gitu ya, sudah kita aja kita jawab saja waalaikumsalam gitu ya. Misalkan ada yang menyebut lagi apa, misalkan sok-sokan lah atau apalah gitu ya, alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Atau misalkan ada yang menyebutkan lagi ini apa, harus hijrah hati dulu lah katanya, masa belum pakai baju yang ini bahaya, yang ini bahaya 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 yang kayak gitu. Bahaya ya. Jadi itu pemikiran-pemikiran yang udah bakal relate ke yang pemikiran akan menyimpang gitu ya. Waalaikumsalam Ukti Buaya. Ini garisan ini ya itu luar biasa ini. Langsung dipraktekin. Kayaknya udah sering nih Meganisan ya. Aduh. Ini berkecimpung. Warning ya. Gitu nomor sekalian, Masya Allah ya. Jadi juga Allah sudah janjikan ya, kalau misalkan kita itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya insya Allah kita akan mendapatkan atau hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita hijrah itu karena wanita atau dunia atau harta yang kita inginkan, insya Allah kita dapat, tapi kita hanya sebatas itu aja dapatnya gitu ya. Itu kan ya, kalau nggak salah hadis ya, itu hadis Bukhari dan Muslim gitu. Jadi udah dijanjikan oleh Allah SWT itu terkait fenomena hijrah, belum lagi fenomena pertemanan ya, gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Ini dari ini bolehlah menanggapi atau ada cerita terkait dengan temennya, atau mungkin kita gitu pernah ada teman kita yang mengalami yang di depan mata, atau kita sendiri yang pernah mengalami seperti ini terkait dengan apa ujian hijrah, tapi istilahnya masih kerikil-kerikilnya aja nih, belum batu besarnya. Kalau batu besarnya kan mungkin ketika kita mungkin mau berangkat kajian, kehujanan, udah ban bocor, aduh sedih banget ya, sendirian jomblo lagi, aduh, gitu ya. Nah kalau dari ini, dari ada mungkin salah satu boleh, siapa dulu? Jangan Paul, ini kayaknya banyak yang mengatasi masalah serupa nih. Tadi sempat kan, wah ini bahaya. Ini kayaknya ada cerita yang mau segera disampaikan nih. Boleh ya, boleh Kak dulu. Menarik nih, semoga lucu ya. Jangan harap lucu. Okay. Kalau ngomongin soal niatan hati mau kajian ban pecah, hujan segala macam, kayaknya nggak usah ngomongin orang lain, di kita sendiri kayak gitu pasti. Nggak bakal jadi, nggak bakal berangkat gitu kan, kitanya nggak bakal berangkat gitu. Aduh. Kita sendiri nggak bakal berangkat gitu. Aduh gitu kan, selimutan dulu bentar gitu. Oke. Ambil dulu kan ada keringanan. Ada sih. Ya, ada sih kawan yang udah mulai hijrah gitu kan ya. Pemahamannya pakem gitu kan ya, kental gitu segala macam, ngomongnya ngegas gitu kan ya. Tapi malah ngendor, malah ngeper pas kawan-kawan yang lain udah ngegas, dia malah ngeper. Terkait ngapa dia ngeper itu kan, ngapa dia ngelemah itu sendiri mungkin dari latar belakang dia sendiri gitu kan ya, ada masalah entah itu kerjaan, ekonomi, keluarga segala macam. Yaitu yang jadi faktor masalah masalah untuk dihijrah, yaitu tadi yang namanya
kita minta 17 kali sehari gitu kan, yang namanya masalah gitu kan. Ya. Kita minta itu. Secara nggak langsung kita minta masalah, tapi lihat diri kita mau nggak ngelewatin masalahnya, kita mau nggak nempuh masalah itu, kita mau nggak lompatin masalah itu, kita mau nggak nerobos masalah itu. Nah itu tadi, kalau kitanya lemes, toyo, ya mau nggak mau gitu kan, besok nggak mau, ya sama aja bohong. Berarti kita nggak bisa ngadepin masalah, kita nggak bisa ngelompatin masalah, kita nggak bisa nyelesain masalah itu kita sendiri. Nah makanya itu ya balik lagi, kayak Kaoru ngingetin kita bahwasanya jangan balik lagi ke jalan yang ya males, jalan ngebunuh itu kan, Battokusai. Ya banyak jalan, bukan jalan seorang Battokusai aja, jalan yang kita mungkin ya orang wibu itu pasti suka ngegame. Maksudnya janganlah banyak-banyak ngegame lagi gitu kan. Janganlah banyak-banyak nonton lagi gitu kan. Ya itu. Tetap harus punya kawan yang mirip Kaoru. Jangan balik lagi ke situ gitu. Tolong jangan balik lagi ke situ. Nah, kita perlu banget kawan gitu. Makanya hijrah itu jangan sendiri. Nah, itu balik lagi ke hijrah. Oke, gitu sih. Mantap. Mantap. Ini mungkin teman-teman. Ya. Gimana nih teman-teman? Setuju. Relate ya. Wah, saya nggak relate yang ini nih. Saya nggak relate yang itu. Kang Aduh. Yang apa? Semua wibu pasti ini seneng nge-game. Wow ya. BTW itu matiin dulu laptop itu. Lagi nonton itu ya. Kenshi. Biar ada background aja sih sebenarnya. lagi di pause itu. Ketahuan saya. Iya, lagi banyak banget nih yang baru belum ya. Aduh lagi. Mungkin kalau teman-teman yang nggak relate sama ngegame, kayak anak termasuk orang yang alhamdulillah nggak suka ngegame, tapi ya pasti ada ujian di tempat lain sih. Kayak mungkin nggak banyak ngegame, tapi animenya bisa sampai 1 season per hari. Kenceng banget ya, 12 episode satu hari, 12 kali 20 menit kan berarti 240, 2400, banyak banget kan, 2400 menit, berapa jam itu berarti? Bagi 4 jam. Nah itu, terus lagi belum lagi nanti ada yang suka baca manga yang online. Habis itu belum lagi nanti ada yang suka nonton VTuber dan kawan-kawan, nah kan. Makin di sini makin banyak tuh ujiannya, aneh-aneh juga kan. Jadi mungkin bisa dirilitin sama diri sendiri nih teman-teman. Ujian identifikasi ujian aku nih musuhku apa sih. Kalau musuhnya udah ketahuan, berarti kita harus tahu nih solusinya mau kayak gimana. Nah gitu mungkin ya yang tadi mau disampaikan sama Kak Aul. relate-nya orang-orang tadi. Makasih lo udah dilengkapin. Ngobrol-ngobrol aja kita. Teman sefrekuensi tadi ya, butuh banget tuh teman sefrekuensi. Saling mengingatkan. Relate out of YouTuber is my friend. Aduh ini teman-teman YouTuber. Pada masanya. Alhamdulillah. Yakin. Oh, super Yakin nggak tuh? Mega the chance. Ya harus yakin ya, insya Allah ya. Harus istilahnya harus berangsur-angsur. Ya kadang kita kan memiliki jalan yang mungkin lika-liku yang berbeda. Ada yang mungkin langsung buang semuanya, atau mungkin ada yang sedikit-sedikit nonton serialnya aja lah. Aduh, baca manganya aja lah, adanya nggak usah. Iya. Kita ada juga yang kita kita lokali gue ya. Begadisan, ya. Nggak, kalau begadisan ini tipe yang langsung itu ya, kayaknya hijrah set gitu ya. Kalau saya istilahnya set berangsur-angsur, boleh lah ya kan. Kita baca nanti ya relate, oh ternyata ada kisah sahabat Rasulullah yang sama, tapi jangan jadi kebenaran juga ya. Gitu. Jadi kepikiran nih Pak Kang Aul, tadi kan sempat disebutin dokter abu-abunya sih si Megumi. Ya, Megumi. Serah
kalau ada orang sakit tidak bantu. Saya tuh orangnya pelupa banget ini soal nama ya. Ada salah seorang itu waktu perang salib kalau nggak salah ya kisahnya ya. Yang kalau misalkan waktu siang hari mereka berperang, tapi waktu malam hari si beliaunya itu datang ke tendanya si musuh karena ya tahu bahwa mereka ada orang yang kena penyakit di sana dan diobati. Siapa ya? Lupa banget ya, Ana ya. Itu ada di filmnya juga ada itu. Ada ya? Nggak ada. Ya, kalau di Meguminya iya, tapi yang mau anak mungkin yang ininya sih kisah seorang muslim juga, tapi dia ya ada sih, tapi lupa juga namanya. Belum baca. Lebih banyak daripada baca sirahnya. Nah ini jadi PR. Makanya itu kita belajar dikit-dikit gitu kan, belajar. Ya kita juga masih sama-sama belajar gitu. Iya, dengan asik kita ya kan udah hijrah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman sekalian. Ini dari Saul atau dari Kazaki ada yang sesuatu yang ingin disampaikan lagi, mungkin dari Kazaki ada cerita-cerita terkait dengan fenomena hijrah, sahabat ataupun istilahnya tadi opium. Saya jadi ingat ada entah meme entah iklan ya waktu itu. Jadi ada disuruh pilih ada seorang laki-laki disuruh pilih oleh sahabatnya, dia tidak bisa kalau misalnya nggak suruh pilih. Kadang dia karena dia kalau nggak pilih nanti bakal dibunuh gitu contohnya. Nah, dia dipilih untuk menggauli perempuan atau dia pilih mabuk. Ternyata dia pilih mabuk. Ternyata dari mabuk tadi dia itu ya banyak ya. Itu kayaknya ada juga sirah ya. Ada sirah ya. Iya. Ada juga kayak kisah sahabat juga sih itu tuh relate. Nah itu jadi semuanya kena. Nah mabuk juga iya, ya menggauli orang juga iya, ya semuanya dosa besar dia lakukan gitu kan. Jadi ya alhasil semuanya deh karena mabuk tadi, karena malah terkena somniferum versi turunannya gitu ya, versi istilahnya atau versi distilasi sulingannya ya. Kimia sekali Pak. Kimia sekali. Udah dengar kisahnya ya. Nah itu, tapi lupa ya masih tercampur-campur kadang kambuh animnya, memenya sama hero-nya tuh campur-campur. Porsinya tuh masih banyak. Porsinya masih banyak animnya nih kayaknya. Iya, bahaya. Bahaya kita ini. Iya, bahaya kita. Teman-teman, kita sama-sama nambah porsi ke yang lain. Amin. Kita harus jangan di anime aja. Makasih diingetin. Tapi yang lainnya. Yang kayak di belakang itu ya, jangan itu. Maksudnya ganti wallpapernya itu. Ganti wallpaper. Terniat ya kayaknya itu. Luar biasa loh. Pakai poster sekalian kamu, pakai poster. Alhamdulillah kalau poster nggak bisa sih. Saya banyak sekali sih ini. Kalau yang terkait dengan akhir zaman, misteri penduduk yang kayak misteri-misteri, nanti bolehlah kapan-kapan kita filmnya animenya yang anim-anim thriller atau anim-anim yang mistik gitu. Kalau ada ya, nanti kita relatekan sama mungkin akhir zaman dengan itu tadi fenomena sejarah. Mantap kan? Bisa ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya dong. Ya kita kan di sini ambil hikmah sama makanan. Oh iya apa nih? Dari apa yang kita tonton. Tadi agak keinget yang ini masih tentang dokter juga sih, tapi agak beda. Salah satu ini mungkin teman-teman pernah dengar Dr. Cipto Mangunkusumo. Iyalah, salah satu pahlawan nasional kan, anggota 3 serangkai. Ini saya waktu ini tadi diingetin tentang dokter yang waktu dikisahkan di filmnya, itu kan ada salah satu art yang menceritakan bahwa sumurnya di daerah desanya si Kenshin itu diracuni. Sumurnya diracuni, banyak orang yang minum dari sana, keracunan, muncul penyakit, mewabah kan.
Nah, ketika waktu itu saya jadi pernah dengar juga, oh iya, Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau juga melakukan hal yang 11-12 mirip, tapi waktu itu kasusnya di beras. Nah, jadi Oh, waktu itu tahun 1910 kalau nggak salah 1910 Indonesia gagal panen. Waktu itu kan 1910 berarti masih zaman ini nih kolonial Belanda tuh. Gagal panen, pemerintah Belanda mikir, yaudah nih kita mau nggak mau harus impor beras. Impor berasnya dari Myanmar, dari Burma. Yang mana waktu itu Burma itu kan berarti mereka masih satu daratan tuh dengan ya Asia mereka jalur perdagangannya naik ke Eropa. Di Eropa itu mereka kan kenal waktu itu ada Black Death tuh, penyakit pes. Nah, tikus-tikus di sana, tikus-tikus kutu bukan tikus sih, kutu tikusnya si di apa Eropa pada penyakitnya udah nyebar ke Myanmar. Myanmar lewat beras-berasnya itu kutu di apa namanya kutu di tikus masuk ke kutu berasnya diimpor ke Indonesia. Waktu itu orang-orang udah pada wah ini jangan nih bahaya, kenapa? Karena di Burma udah ada penyakit Black Death, penyakit pes. Kalau misalkan sampai ke Indonesia nanti bisa bahaya, orang-orang Indonesia juga kena wabah ini. Orang-orang pemerintah kolonial waktu itu ya wah kenapa kita harus ragu, kan tikusnya beda istilahnya kayak gitu. Mungkin tikus Myanmar sipit ya, kalau tikus Indonesia enggak. Mana tahu kan, mungkin di sana Mickey Mouse, di kita Jerry. Mungkin pemerintah kolonial mikir pendeknya kayak gitu, mikir sempitnya lah penyakit pes di Indonesia gara-gara itu, sampai pemerintah Belanda waktu itu di Kota Malang di lockdown biar penyakitnya nggak keluar, nggak kemana-mana. Pokoknya kalau ada yang ketahuan dia tuh kena penyakit pes, rumahnya dibakar. Takutnya nanti kalau misalkan rumahnya nggak dibakar penyakitnya nular ya, tapi kan tetap maupun rumahnya dibakar ya nggak manusiawi ya. Mereka kan, kamu tuh di sini jajah ke tanah orang, dapat misalkan ada orang yang penyakit nggak dikasih kompensasi, nggak dikasih bantuan atau gimana, malah dibakar rumahnya, kan ironi banget tuh. Ini orang-orang sana mikirnya kayak gimana. Ini benar-benar antagonis nih, antagonis dunia nyata kalau misalkan kita mikir kan. Kalau kita lagi baca kisah nih, lagi baca manga atau novel, oh ini antagonisnya jelas siapa. Nah, jahatnya kebangetan nih. Nah, waktu itu akhirnya Dr. Cipto kesentil. Dr. Cipto yang Solo apa Klaten ya? Saya agak lupa. Solo atau Klaten, waduh, ya nggak bisa gini dong, main-main ini mereka. Oh Klaten ya, Dr. Cipto ya. Main-main ini mereka, pemerintah Belanda. Dr. Cipto datang sama teman-temannya ke daerah Malang, di sana ngobati orang-orang di sana tanpa imbalan sepeser pun. Di situ kan kita mikir juga ya namanya orang ngobati kan ya pasti butuh dana, butuh. Kalau misalkan kita kaitkan sama COVID sekarang, APD dan kawan-kawan, ada obatnya lah dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, siapa yang biayai mereka kalau bukan rezeki dari Allah kan? Itu mungkin salah satu pelajaran yang bisa saya ambil, kalau ya kita melakukan kebaikan pasti nanti ada jalannya lah. Allah nanti pasti beri rezeki kalau misalkan kita benar-benar mau melakukan suatu kebaikan. Kayak yang dilakukan Dr. Cipto. Akhirnya Dr. Cipto di sana berhasil menyelamatkan orang-orang Malang dari wabah pes. Terus ini salah satu kisah lucunya nih, kan kalau misalkan kolonial, pemerintah yang berbasis militer tuh dapat tanda jasa istilahnya. Kayak ini Eren waktu dapat tanda jasa dari Historia. Akhir season 3 teman-teman yang nonton Shingeki no Kyojin. Waduh, nyangkut-nyangkut ke anime lain ini. apa? Tanda jasa biasanya kan ditaruh di, kalau nggak di kerah ya di dada. Sama Dr. Cipto ditaruh di saku belakangnya. Jadi ketika beliau jalan ke itu markasnya orang-orang Belanda harus hormat bukan ke dadanya Dr. Cipto tapi ke bagian pantatnya Dr. Cipto, karena emang rencananya ditaruh beliau di sana. Nah, ini menarik di sini kan, Dr. Cipto itu juga seorang Muslim, beliau juga orang Indonesia. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin dengan yang kisahnya si Kenshin tadi, ada sama-sama penyakit yang dibasmi. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar, kalau kita cuma nonton anime ya kita tahunya bahwa jadi dokter yang baik kayak si Megumi yang menyelamatkan orang-orang. Iya, tapi ternyata kalau misalkan kita telisik lebih jauh, ada loh seorang Muslim, orang Indonesia lagi, yang dia juga mempunyai kisah yang 11-12 mirip senada. Itu sih mungkin Kak Wis sama Kak Aul, mungkin ada yang mau ditambahkan. Cukup. Cukup di Megumi aja saya. Waduh. Ini luar biasa loh, sampai ke sejarah, sampai kita spill sejarah dari dokter. Ya, itu baru aja inget. Gitu ya, Masya Allah.
jadi teringat lainnya teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita mengimajinasikan sesuatu, pasti kita langsung ke sini. Nah, jadi ini salah satu itu tadi ya, mungkin antara berkah juga ya, karena nonton anime ya, karena imajinator sekali. Atau Aduh. kedua, nah, atau juga ya ini tadi memvisualis. Ya kebanyakan ya emang teman-teman yang ex-wibu gitu ya, ya itu tadi visualis dan apa namanya sangat imajinatif banget gitu ya. Jadi ya karena itu tadi ya kalau misalkan kita belajar sejarah ya, ya jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi salah satunya lebih memudahkan kita dalam belajar, dalam apa ya mengorek-ngorek ataupun memilah-milah bagaimana yang sesuai ini. Oh ini ternyata sejarah rumah sakit. Oh ini sejarah terkait dokter. Oh ini sejarah terkait dengan anim. Oh ini sejarah terkait dengan Tosai dan lain sebagainya. Jadi istilahnya itu tadi. Tapi ada kelemahannya juga ya. Jadinya kecampur-campur ya pikirannya. Bener Wah, nggak? iya nih, astagfirullah. Kebalik Kayak, tadi Solo sama Klaten itu kan. Iya sama-sama. iya. Kalau Aduh. kebaliknya tempat tuh kayaknya masih mending ya. Kalau kebaliknya yang bisa ya bahaya tuh. Oh iya bahaya. Udah kalau sama-sama di Jawa ya itu di Indonesia. Masya Allah. Just Barakallah. nyari teman kawan-kawan. Nyari teman. Makasih Ini udah Mas. jadi teman saya Kang Aul. Wes. Jangan Kang lah. Jangan Kang, Apa sih? masih muda saya. Di Apa sih? Masih Kang, muda Kang. saya, Kang. Kang Ya, kayak Kang itu mana? panggil- Jangan. panggilan Mas toh? Enggak toh? Saya bukan orang Sunda jadi nggak tahu. Ya enggak. Ya Kak, ya udah nggak apa-apa Kak. suka aja. Nggak beda jauh kayaknya umur kita juga. Bukannya kayak Ya. Semoga ini seumuran luar dan biasa ada sensei nih, ada sensei Febri dan sensei Bang Iyam. Ini luar biasa nih. Masya Allah, ahlan wa sahlan sensei. Maafkan ini kerandoman kami. Random nggak kita nih. Ya. AA, ini AA. Mau dipanggil AA? Gimana nih? Apakah dipanggil AA saja? AA Aul ini. Oh, itu pas saya di Bogor udah nggak pernah dipanggil lagi itu. Semenjak saya udah nggak tinggal di Bogor. Siap, itu sepertinya spoiler supaya dipanggil AA kayak. Gitu. Jangan. Siap. Belajarnya dengan Panggil cara nama lengkap aja, nama aja Aulia. Kan bagus itu artinya. Aulsan. Auliasan. Ini dari Kak Aulia Amerika. San. Oh, Dengan Dunu. Jam kedua Dunu ya. Aulia Dunu. Padahal lebih tua kayaknya. Ika, ahaha. Padahal aku juga lebih tua kayaknya. Ada Ada Aul, ada. aja kita freeze ini. Iya. Aulia Dunu. Aul. Dunu. Aul. Semua jadi panggil Aduh. Ya, semuanya Kemana dipanggil obrolan kita? Iya, Iya, kemana tuh obrolannya? Kalau zaman sekarang kan gitu ya. Kalau saya pernah ini sih baca random aja sih. Pakainya kan san. Iya nggak sih kalau buat yang lebih menghormati. Iya. Mulai ada orang teman-teman yang itu panggil pinter san. Tapi kalau yang di ini nih yang di Genshin karena mereka latar waktunya di Jepang zaman dulu, mereka pakainya kalau misalnya Dunu ya. Taiso ya, era Taiso ya. Dunu. Aulia Dunu. Daripada aja. Aku maha Kumaha ya. Satik bisa lah bahasa Sunda teh. Atuh. Ya, terserah lah. Basing aja udah. Iya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Malam hari ini kita ini istilahnya seperti tour ya. Dari kesini ke sana, kesini ke sana, kesini set gitu. Ya. Setnya itu kemana Kak? Setnya itu kemana? Iya itu tuh
kepikiran yang harus mind blowing dan kita harus mencari tahu lebih banyak lagi. Oh, Ini itu mah bisa Zaki, aja loh. itu mah Zaki, itu mah Zaki. Awas, sorry. Kalau Aul gimana nih? Ya, Masya Allah. Tabarakallah ya, teman-teman sekalian. Jadi luar biasa malam hari ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita spill, bisa kita cari tahu kembali, hal-hal yang itu tadi ya, mulai dari perjalanan kisahnya Genshin Himura, atau sang bangsa yang dia itu hijrah ya, hijrah. Kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk membantu, kemudian dia tidak mengikrarkan dirinya supaya tidak lagi membunuh gitu ya. Kemudian juga memiliki teman-teman ya, teman-teman yang luar biasa, banyak sekali jenisnya ya. Maksud jenisnya adalah ada yang pintar obat-obatan karakternya ya, atau patternnya lah, atau ya gitu lah. Jadi karakternya berbeda-beda. Ada yang lebih ke obat-obatan, ada yang lebih ke keberanian ya, ada yang lebih ke perjuangan ataupun istilahnya mendukung ya. Kemudian ada yang dia ngingetin ya, kayak gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang juga sama seperti kita. Di dunia ini kita mendapatkan atau kita bisa mendapatkan teman-teman yang demikian dengan cara apa? Ya tidak hanya berdiam diri tentu saja. Ya kita berdiam diri juga is okay ya, tapi tidak hanya diam gitu, kemudian nganim, dia di depan laptop selimutan dari pagi sampai malam. Waduh. Waduh, itu ibu banget ya. Nah gitu, jadi istilahnya kita memiliki pola-pola atau pattern yang bisa kita lakukan sesuai dengan karakter teman kita tadi. Teman kita mau seperti apa? Kita memiliki teman yang baik, ya kita cari sesuatu sifat-sifat baik itu. Oke, teman-temannya ngumpulnya di mana nih? Ngumpulnya di masjid. Berarti kan teman-teman yang mungkin mengingatkan kita sholat duha gitu ya. Atau teman-teman yang bisa mengingatkan kita dengan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita maksudkan ataupun kita tujukan ya, karena kita ingin mendapatkan teman-teman seperti itu. Kita bukan hanya ingin mendapatkan teman seperti itu aja ya. Maksudnya kita setelah dapat teman udah dibiarin, tapi harus kita jaga, kita rawat persahabatan, pertemanan itu sampai ya kita nanti ya Allah alam kita duluan atau teman kita duluan gitu kan ya. Jadi harus kita jaga dan kita rawat. Selain itu tadi pertemanan yang mungkin kita berharap sampai surganya insya Allah, ya kita berharap ya kajian anime ini mendapatkan berkahnya atau wasilahnya untuk ya sharing-sharing terkait dengan anime dan juga relate dengan kehidupan teman-teman sekalian yang di sini ya kita sama barakallahu fikum gitu ya. Jadi istilahnya kita nggak tahu nih, kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal random tadi itu karena emang kita terus menyelami anime itu, atau kita juga lebih banyak porsinya dengan itu tadi kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita kecenderungannya semakin beralih, semakin berhijrah. Hijrahnya tidak langsung jelek gitu ya. Seperti Kak Megani Chan ini gimana nih? Kalau kami mungkin atau saya pribadi lah mewakili ya, itu istilahnya ya step by step. Mungkin kita memiliki jalan hijrah liku-liku sendiri gitu ya. Tapi ya kita memiliki step by step itu untuk senantiasa mencapai suatu tujuan tertinggi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk selanjutnya, kita setelah mendapatkan teman-teman baik, kita juga harus mencari lingkungan yang baik. Salah satunya di Anime, promosi lagi. Di Anime. Jadi boleh lah ya, silakan yang teman-teman belum tergabung, yang senang anime, mungkin bingung di mana tempatnya gitu ya, ibu otaku ataupun yang masih otaku, ibu, is okay gitu. Kita bareng-bareng semuanya belajar, kita sambil menyelam minum air ya, sambil belajar, sambil istilahnya kita memperbaiki diri, karena kita tidak ada yang sempurna. Kita juga yang di sini sharing di sini bukan semata-mata itu ya Kak ya,
semata-mata kita mengajari atau apa ya, tapi kita hanya ngobrol aja, ngobrol-ngobrol ringan, kemudian ini ada sesuatu yang relate nih, waduh, relate dengan diriku, relate dengan dirimu. Nah, itu kita sampaikan yang mudah-mudahan ada kebaikan atau sesuatu yang bisa kita ambil atau maknai di situ. Amin. Nah, amin ya Bang, amin. Kemudian untuk selanjutnya, selain teman, kita juga lingkungan ya. Kemudian kita mencari sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan kita. Kan kita sebetulnya apa yang kita biasakan, gitu ya. Kita adalah sesuatu yang kita biasakan hari ini. Jadi misalkan kita ingin mengetahui fakta sejarah, misalkan fakta sejarah. Tanggal hari ini aja, tanggal hari ini peristiwa apa ya yang terjadi di fenomena umat Islam, gitu kan. Kemudian sebetulnya ada berapa sih nabi, kemudian ada berapa sih rasul, apakah hanya ulul azmi aja yang kita tahu? Kan tidak itu saja, tapi kita harus mengetahui ternyata ada ulul azmi yang 5 rasul, kemudian ada 25 rasul, kemudian ada lagi 313 rasul, kemudian ada 124.000 nabi, dan berapa XXX miliar manusia gitu ya. Jadi istilahnya ya kita tidak hanya mengetahui untuk dari kita saja, tapi kita mengetahui bagaimana kita itu diciptakan ya. Itu tadi salah satunya tentang ini ya, memaknai terkait dengan ideologi kita ya Kak ya. Tadi yang tadi awal sekali. Jadi iya tadi. Ya, betul. Ya, awal. Ya, betul. Jadi teringat dengan Uqdatul Kubra atau 3 pertanyaan dasar manusia. Untuk apa kita diciptakan, apa yang kita lakukan di dunia, dan mau kemana kita nanti. Nah itu harus terjawab dalam diri kita. Kalau misalkan kita masih bingung dari 3 pertanyaan itu saja, ya kita mau ngapain. Nah itu tadi, jadinya ya kita melakukan ataupun menyia-nyiakan waktu, mungkin istilahnya kita tidak memaknai waktu dengan sebetul-betulnya karena tadi ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi semoga kita mendapati hal-hal tadi lebih leluasa untuk lebih memaknai hidup, memaknai diri, memaknai ideologi kita ya, ideologi kita Islam, Al-Quran, hadis kita lebih kita dekati lagi, kita belajar lagi tentang sirah ya, sirah bukan sirah nabawiyah saja, sirah sahabiyah, sirah sahabat gitu ya, sirah anak-anak nabi gitu ya, semuanya kita pelajari gitu ya. Jadi nanti mungkin next time kita kapan-kapan bahas ya terkait dengan sejarah ya gitu ya, karena ini sangat fakir ilmu gitu ya. Jadi saya suka sekali dengan diskusi ataupun ya seperti cerita seperti ini, itu lebih kena. Tapi teman-teman mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda dari saya gitu ya. Mungkin Kak Aul lebih ke runut ya, jadi istilahnya overthinking, jadi harus mengetahui alurnya dulu, baru kemudian nanti kesimpulan. Mungkin kalau Kak Aul Zaki kesimpulannya nanti belum ya. Oh, masih ada nih, siap-siap nih. Ya, nih. Itu Siap. ketahuan dari cara nontonnya tadi Kak Pris. The Beginning tuh film 2021 ditonton duluan tadi katanya. Nah itu boleh lah. Jadi saya tapi kan paling tidak dia ngerunutkan fenomena fakta gitu ya. Gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari sekitar kita. Ya kita harus lebih memaknai hidup kita lah paling tidak gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita beranjak atau lebih jauh lagi dan kita menyudahi IG Live dari Kak Anime, dari Dobi Rakyat atau obrolan hiburan keimanan pada malam hari ini bersama Kak Nadim ID dan Kak Sek APKY. Jadi kita lanjut dulu terkait dengan closing statement nih, ataupun mungkin ada sesuatu quotes yang bisa disampaikan. Yang pertama mungkin dari Kak Aul dulu. Silakan Kak Aul, boleh disampaikan. Zaki dulu. Agak panjang. Zaki. Agak panjang. Oh, agak panjang. Silakan. Iya. Mungkin ulangnya aja disampaikan Kak tadi di teman kan setiap ujiannya berbeda, jika kan ujiannya bahwa
aku nggak akan membunuh lagi. Kan kita nggak mungkin kan, maksudnya kita nggak mungkin, aku nggak akan membunuh lagi. Cepat kita terakhir membunuh pakai nyamuk tadi, nyamuk kan. Dalam artian kan bukan membunuh hidup, membunuh nyamuk tapi membunuh manusia. Kenali ujian teman-teman gimana, hadapi dia, jangan kesalahan sama. Itu sih mungkin pelajaran yang saya ambil namanya dari si Kenshin ini, dari jangan berbalik, pokoknya kalau udah hijrah ya udah jalan aja maju, penting maju, entah ngesok, berangkat, entah jalan lari, maju gitu aja. Itu mungkin teman-teman. Mas Aul dulu. Ngoper. Ya, mungkin ya udah hidup. Oh ya, udah hidup ya. Mungkin banyak ya tontonan kita yang tentang fenomena hijrah ini. Entah itu Kenshin, ada juga Violet Evergarden yang hijrah karena kalimat aku mencintaimu. Ya kan? Nah, itu untuk yang lain, itu yang untuk yang lain. Bahwasannya bukan kesimpulan sih, untuk jatuhnya ini untuk penyemangat buat kita sebagai pendakwah di bidang anime gitu, di Jepangan segala macam. Bahwasannya Allah itu pernah ngasih bisyarah. Bisyarah itu apa sih? Bisyarah itu kabar gembira tentang masa depan. Bahwasannya kalau berita tentang masa depan yang nangin hati gitu kan ya, bikin lega hati gitu. Apa contohnya? Contohnya surga. Nah, siapa yang nggak mau masuk surga? Nggak mungkin gitu. Nah, ada lagi tentang bisyarah ini, maksudnya kabar gembira tentang kita yang di jalan dakwah ini gitu. Kenapa kita milih jalan dakwah? Kalau ditanya kenapa saya milih jalan dakwah gitu kan ya, mau itu dakwah saya di anime, di Jepang segala macam, ada juga yang di bidang lain mungkin saya kan ada juga. Kenapa saya milih jalan ini? Karena jalan ini ada bisyarahnya, ada janji yang bakal Allah nepatin gitu ke depannya. Bahwasannya jalan dakwah ini itu membosankan gitu. Bahwasannya jalan membosankan ini karena contohnya itu kayak nonton film, udah tahu endingnya, bosen pasti, ya kan? Terspoiler gitu kan. Nah, jalan dakwah di akhir jalan ujung dari jalan dakwah yaitu ya menang. Apalagi nggak ada. Ini janji Allah. Itu janji Allah yang diucapkan oleh Nabi kita sendiri gitu kan, Nabi Muhammad. Bahwasanya jangan nyerah kawan-kawan. Mau yang live, mau yang Kak Pris sama Mas Zakinya di sini, jangan nyerah di jalan dakwah, tetap dakwah. Mau itu di bidang di Jepangan, mau itu di bidang ekonomi segala macam, silahkan. Asalkan tetap ingat bisyarah bahwasanya di ujung jalan dakwah itu adalah kemenangan. Itu aja sih. Insyaallah, tabarakallah. Jadi istilahnya kita hidup sudah mendapatkan spoiler sebetulnya. Tinggal kita ambil bagian atau kita jadi penonton ya. Kok ngeri banget ya. Gitu ya, kita mau jadi penonton atau ambil bagian di situ. Dan saya juga nggak pernah waktu itu ikut ada teman saya menyebutkan ya, saking dia menggebu-gebunya. Jadi if you not a problem, you are solution. But if you not solution, you are problem gitu ya. Kalau misalkan kita bukan sebuah solusi, pasti kita sebuah masalah. Kalau misalnya kita masalah, kita bukan masalah, kita tentu saja membawa solusi. Tentu saja kita diharapkan untuk mendapatkan ataupun menjadi orang-orang yang membawa solusi ya bagi seluruhnya, insya Allah, baik itu di pribadi maupun teman-teman sekalian. Ya, harapannya sebenarnya awalnya untuk diri pribadi dulu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa tersampaikan, merasa ini bagus, ini misalkan relate banget nih, masya Allah, tabarakallah, kita silakan diambil kebaikannya dan maknanya gitu ya. Gitu. Insyaallah, tabarakallah teman-teman sekalian, ini tadi terkait dengan Samurai X hijrahnya sang Batosai bersama konten kreator Kak Animi, Kak Aul, ya, Kak Aulia, Anime ID, dan Kak Zaki
dari Stek APKYIT. Masya Allah tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran ya. Jazakallah khairan katsiran. Arigatou gozaimasu. Terima kasih ya. Aul Ya, the skill. untuk Ya. malam hari ini luar biasa. Jadi kita kesana dan kemari, mudah-mudahan nanti kita akan pecah-pecah segmennya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membersamai dalam kebaikan. Saya berdoa mudah-mudahan dari Kak Zaki maupun Kak Aul ya diberikan senantiasa kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, diberikan kesehatan. Tentu saja Amin. kita bersamai dalam kebaikan. Ya, insya Allah kita sama-sama untuk mencapai ridhonya. Insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kepada teman-teman sekalian yang sudah stay tune dari tadi nih ya, dari awal sampai akhir maupun tadi yang baru bergabung sampai pada malam hari ini dituntaskan sampai ke closing statement ya. Mudah-mudahan juga diberikan Allah perlindungan dan kesehatan serta kebaikan sehingga nanti di next time di Dowi Rakai berikutnya akan lebih bersama lagi bersama kami insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Kak Zaki dan Kak Aul ya. Semoga sehat selalu. Saya izin tutup. Silakan beristirahat ataupun melakukan aktivitas kembali. Ya kepada Kak Aul dan Kak Zaki. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kata sekian. Jazakallah.